Berikutnya adalah kita akan melakukan analisis sensitivitas seandainya koefisien dari variabel basis pada fungsi tujuannya itu berubah. Nah, kalau koefisien dari variabel basis pada fungsi tujuan berubah, maka berarti CBV akan berubah karena CBV itu kan isinya adalah koefisien dari variabel basis. Nah, seandainya CBV-nya berubah, maka tentunya itu akan berpengaruh pada ini ruas kanan untuk baris 0. Ruas kanan untuk baris 0 ini akan menjadi tujuan dari nilai Z ya. Jadi maksudnya adalah yang CBV B inverse B ini itu sama dengan nilai ini. Yang 280 ini sebenarnya diperoleh dari CBV kali B inverse dikali B. Nah, seandainya CBV ini berubah, tentunya nilai ini pun akan berubah. Kemudian kita harus CBV itu juga akan berpengaruh pada masing-masing koefisien dari variabel variabel basis ataupun non basis yang ada di baris Z. Jadi kita harus mengamati koefisien dari semua variabel yang terdapat pada baris Z atau pada baris 0. Oke, kita lihat ini ya tadi ya poin B. Nah, untuk contoh yang kita bahas tadi yang menjadi variabel basisnya kan S1, X3 dan X1. Nah, di sini saya pilih salah satu variabel basis saja yaitu X1 di mana X1 merupakan variabel basis dengan koefisien pada fungsi tujuannya tadi adalah 60 ya. Ini koefisien dari X1 pada fungsi tujuan. Nah, asumsikan C1-nya akan berubah yang awalnya 60 tadi menjadi 60 ditambah H. Akan kita analisis pada H yang bagaimana sih bahwa variabel basis yang S1, X3, dan S1 ini akan tetap menjadi optimal. Nah, oleh karena itu yang harus kita perhatikan adalah kalau C1 ini kan merupakan anggota dari CBV ya. Maka kalau C1-nya berubah, tentunya CBV-nya berubah. Yang awalnya CBV-nya tadi 0, 20, 60. Dari mana datangnya ini? Berasal dari tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya ini ya. Dibersihin dulu deh ini. Nah. Oke. Nah, ini adalah CBV-nya. Seandainya CBV ini berubah pada yang 60 ini, maka CBV-nya menjadi 0, 20, 60 ditambah H pada kolom ketiganya. Nah, ini. Sekarang CBV-nya adalah ini. Nah, kalau kita berharap bahwa BV ini tidak berubah, maksudnya adalah yang S1, X3, dan X1 ini sebagai basis variabelnya tidak berubah, maka haruslah koefisien dari variabel non-basis pada baris Z harus bernilai positif supaya dia tidak masuk menjadi entering variabel. Jadi dan ingat di sini ya yang menjadi NBV-nya itu adalah X2, S2 dan S3. Jadi intinya adalah kalaupun CBV ini berubah, maka kita harus berubah gimana caranya supaya nilai yang di sini, angka-angka yang di sini, tepatnya X2, S2 dan S3 yang merupakan koefisien dari variabel non-basis, dia harus tetap bernilai 0. Ya. Harus tetap bernilai positif maksudnya. Karena kalau dia bernilai negatif, maka dia akan menjadi masuk ke basis variabel. Nah, itulah yang akan kita analisis kapan ini harus tetap positif, kapan ini harus tetap positif. Oke, nah itu dia. Jadi, yang pertama yang akan kita analisa adalah koefisien X2 atau C2 cap. Nah, C2 cap itu rumusnya adalah CBV kali B inverse kali A2 dikurang C2. Jadi semua indeksnya adalah 2 ya, karena kita bicara C2 cap. Nah, CBV ini sekarang adalah 0, 20, dan 60 tambah H komponennya. Kemudian B inverse-nya tadi sudah sama seperti kasus sebelumnya. Ini adalah B inverse-nya karena matriks B-nya adalah ini. Maka ini B inverse-nya. Kemudian dikali dengan A2. A2 itu adalah 621,5 yang merupakan koefisien dari variabel X2 pada kendala. Ya, karena kan kita menganalisis C2 cap, ini A2. Oke, ini. Dikurang C2. Nah, C2-nya dalam hal ini adalah 30. Karena ini C2-nya 30.
Oke, nah hitunglah ini matriks berukuran 1 kali 3, matriks 3 kali 3, matriks 3 kali 1. Nanti akan diperoleh hasil kali ketiga buah matriks ini menjadi matriks yang berukuran 1 kali 1. Harus dilakukan masing-masing per tahap ya. Selesaikan dulu perkalian ini dengan ini. Dapat hasilnya, barulah hasilnya itu dikalikan ini. Nah, tugas kedua adalah buktikan bahwa hasil perkalian antara 3 buah matriks ini akan menghasilkan 35 ditambah 1,25H. Oke, kemudian dikurang 30, maka nanti akan diperoleh C2 capnya sama dengan 35 dikurang 30 adalah 5, kemudian ditambah 1,25H-nya tetap. Nah, kita harus mempertahankan C2 cap ini tetap bernilai positif. Oleh karena itu, haruslah 5 ditambah 1,25A ini besar sama dengan 0, supaya X2 tidak menjadi entering variabel ya. Oke, 5 tambah 1,25H harus besar sama dengan 0, berarti 1,25H harus besar sama dengan negatif 5, karena kita memindahkan tambah 5 di kiri ke kanan menjadi negatif 5 ya. Maka H besar sama dengan negatif 5 bagi 1,25. Tanda pertidaksamanya tetap saja besar sama dengan ya, tidak dibalik karena kita membagi dengan bilangan positif, yaitu 1,25 ini kan positif. Walaupun yang di pembilangnya adalah bilangan negatif. Fokusnya adalah yang penyebut. Nah, negatif 5 per 1,25 itu sama dengan negatif 4, sehingga haruslah H besar sama dengan negatif 4, supaya koefisien dari X2 atau C2 cap ini akan tetap bernilai positif. Nah, nanti akan kita analisis lebih lanjut nilai terkait tentang C1-nya bagaimana. Kita ke kasus kedua dulu, karena tadi kan disampaikan bahwa kita harus menganalisis 3 koefisien ini yang harus bernilai non-negatif atau harus bernilai positif ataupun 0. Oke, sekarang kasus kedua untuk koefisien S2 haruslah bernilai positif. Nah, koefisien S2 itu sama dengan CBV dikali B inverse dikali ini adalah koefisien dari S2 yang ada di kendala. Koefisien S2 pada kendala kan adalah, kita boleh ke sini saja deh. Oke, karena ini masih iterasi 0 yang masih merujuk pada koefisien atau angka pada bentuk standar. Nah, koefisien S2 pada kendala adalah ini, yaitu 0, 1, 0. Oke, ini dia. Kemudian dikurang 0, di mana 0 ini adalah koefisien dari variabel S2 pada fungsi tujuan. Jadi ini yang di fungsi tujuan. Koefisien S2 di fungsi tujuan kan 0 ini. Oke, nah berikutnya CBV ini gantilah dengan matriks ini. B inverse-nya adalah ini, sama seperti sebelumnya. Kemudian yang ininya tetap, yang 0 ini tetap. Tinggal hitung, kalikan matriks ini, kali ini, kali ini. Lakukan ini, anggap tugas ketiga, buktikan hasil perkalian matriks itu harusnya adalah 10. 10 dikurang 0,5H harusnya hasilnya. Nah, kurang 0-nya bisa abaikan ya. Nah, supaya koefisien S2 tetap positif, dengan kata lain supaya S2 ini tidak menjadi entering variabel, maka haruslah 10 kurang 0,25H ini besar sama dengan 0. Nah, kemudian pindahkan 10 dari kiri ke kanan jadi negatif 0,5H besar sama dengan negatif 10. Sehingga H haruslah kecil sama dengan negatif 10 dibagi negatif 0,5. Kenapa ini dibalik? Karena kita membagi dengan bilangan negatif. Nah, negatif 10 bagi negatif 0,5 sama artinya dengan negatif 10 bagi setengah atau kali negatif 2 per 1. Dan itu nilainya adalah 20. Sehingga dari sini haruslah H kecil sama dengan 20. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengamati koefisien dari S3 di sini supaya tetap non-negatif atau harus besar sama dengan 0. Oke, koefisien S3 adalah sama dengan CBV kali B inverse. Ini maksudnya adalah koefisien S3 pada tabel optimal ya. Begitu juga di sini. Rumus ini adalah nilai pada tabel optimal. Oke, CBV kali B inverse kali koefisien dari S3 pada kendala, yaitu ini ya. Ini kan sesuai dengan pada kendala karena masih iterasi 0. Oke, 001 dikurang koefisien dari S3 pada fungsi tujuan. Karena dia select variabel, tentunya koefisien pada fungsi tujuannya adalah 0. Oke, berikutnya adalah tinggal ganti CBV-nya dengan
ini, kemudian B inverse-nya adalah ini, yang ini tetap kurang 0. Lakukan perkalian matriks ini dengan ini, dapat hasilnya, kemudian kalikan dengan ini, maka harusnya hasilnya adalah 10 tambah 1,5H. Anggap ini adalah tugas keempat ya. Kemudian dikurang 0, nanti akan diperoleh hasilnya itu adalah 10 tambah 1,5H harus besar sama dengan 0, sehingga haruslah 1,5H besar sama dengan negatif 10, atau H besar sama dengan negatif 10 dibagi 1,5. Tetap ya tanda pertidaksamaannya karena penyebutnya positif. Atau H besar sama dengan negatif 20/3, atau H besar sama dengan negatif 6,67. Bisa hitung saja ya dengan kalkulator. Oke. Nah, berarti sudah ya, yang 3 ini sudah kita analisis karena dia adalah variabel non-basis ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita cari irisan antara H besar sama dengan negatif 4 yang merupakan keharusan jika mau C2 cube-nya positif. Kemudian H kecil sama dengan 20 jika kita ingin koefisien S2 pada tabel optimal tetap positif. Dan H besar sama dengan negatif 6,67 jika kita mau S3 tetap positif. Nah, ini adalah kawasan H yang besar dari negatif 4. Kemudian yang ke kiri ini adalah kawasan H yang kecil sama dengan 20. Kemudian yang ini adalah kawasan H yang besar sama dengan negatif 6,67 sesuai dengan ini. Nah, irisan dari 3 ini adalah ini ya. Batas bawahnya negatif 4, batas atasnya 20. Dengan demikian, basis variabel atau variabel basis yang isinya adalah S1, X3, dan X1 akan tetap optimal dan akan tetap merupakan menjadi titik optimum jika hanya terletak antara negatif 4 sampai 20, atau ini dia. Jadi tiga variabel basis ini akan tetap optimal dengan titik optimumnya juga tidak akan berubah jika hanya terletak antara negatif 4 sampai 20. Nah, berikutnya tadi kan kita memikirkan tentang perubahan C1 ya, di mana C1 itu formulanya adalah 60 ditambah H. Maka kita nyatakan ini dengan 60 tambah H supaya kita bisa sinkronkan dia dengan nilai C1-nya. Supaya H menjadi 60 ditambah H, maka tambahkanlah 60 terhadap 3 ruas ini, yaitu ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan. Di sini menjadi negatif 4 tambah 60, di sini menjadi H tambah 60, atau 60 tambah H sama saja ya. Yang ini menjadi 20 ditambah 60. Negatif 4 tambah 60 adalah 56, 60 ditambah H ini sama dengan C1, karena C1-nya tadi memang 60 ditambah H kan ya. Kemudian 20 ditambah 60 ini sama dengan 80. Dengan demikian, supaya yang 3 variabel ini tetap optimal dan titik optimumnya tidak berubah, maka haruslah nilai C1 terletak antara 56 hingga 80. Oke. Jadi dengan demikian di sini saya tuliskan haruslah terletak dengan C1 terletak antara 56 sampai 80. Namun perubahan nilai C1 ternyata bisa juga membuat nilai optimum berubah. Jadi dalam hal ini nilai optimum bisa berubah. Maksudnya yang ini jika kita merubah koefisien dari variabel C1 variabel X1 yaitu yang ini 60 ini berubah, di mana X1 ini berperan sebagai variabel basis. Ini akan tetap merupakan titik optimum, yaitu dengan S1-nya sama dengan 24, X3-nya sama dengan 8, X1-nya sama dengan 2. Namun, yang nilai optimum yang 280 ini tentunya akan berubah. Kenapa dia berubah? Karena C1 itu kan muncul dalam fungsi objektif dan X1-nya tidak bernilai 0 sehingga dia tidak bisa diabaikan. Maksudnya kan tadi fungsi C1-nya adalah ini. Oke. Di mana C1-nya itu adalah 60 dan X1 adalah variabel basis yang nilai optimumnya itu ada, tidak 0. Begitu pula X3 sehingga untuk menghitung nilai optimum itu dipengaruhi oleh ini dan dipengaruhi pula oleh
ini. Kenapa ini tidak? Kan karena dia non basis ya, dimana X2 sama dengan 0. Sudah kita bahas pada kasus sebelumnya. Nah, dengan demikian, walaupun titik optimumnya tidak berubah, namun nilai optimumnya ini berubah karena angka ininya yang berubah, pengali X1-nya itu. Ini yang berubah. Oke. Nah, dengan begitu sudah dua kasus ya kita bahas bahwa ternyata kalau kita melakukan perubahan terhadap koefisien dari variabel basis pada fungsi tujuan, maka yang berubah adalah kalaupun titik optimumnya tetap, tapi nilai optimumnya bisa jadi tentunya berubah, pastinya berubah ya. Tapi kalau kita melakukan perubahan terhadap koefisien variabel non basis pada fungsi tujuan, maka kalau kita mau titik optimumnya tetap, nilai optimumnya juga akan tetap karena variabel non basis tidak ikut berpengaruh dalam perhitungan solusi optimum, karena kan variabel non basis berarti nilai variabelnya adalah 0.